Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Unjuk rasa di Makassar kembali berlanjut setelah istirahat ibadah sholat Jumat. Unjuk rasa dilakukan di berbagai titik, salah satunya di depan kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel. Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Unjuk rasa dilakukan di atas mobil komando dengan menggunakan pengeras suara dan kibaran bendera organisasi sambil menjelaskan betapa pentingnya Hari Buruh Internasional untuk seluruh pekerja di Indonesia. Saudara, sementara di Monas, Jakarta, hari ini diramaikan dengan aliansi buruh menyambut Hari Buruh Internasional 2026. Perayaan Hari Buruh tahun ini diberi judul May Day Fiesta. Sejak Jumat pagi, massa buruh memadati kawasan Monumen Nasional dalam peringatan Hari Buruh 2026. Massa buruh dari berbagai elemen dan organisasi meramaikan peringatan Hari Buruh tahun ini. Dalam acara itu, pimpinan 5 serikat pekerja menyampaikan aspirasi tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh. Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam puncak peringatan May Day. Didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serikat buruh yang hadir di antaranya KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPMI atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan KSPN atau Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Bendera-bendera serikat buruh berkibar di antara massa. Dalam acara itu, pimpinan 5 serikat pekerja menyampaikan aspirasi tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 2 regulasi yang diteken untuk perlindungan awak kapal perikanan serta pengemudi ojek daring. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri. 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera. Mereka kawan-kawan, mereka yang selalu memanfaatkan. Saudara, Jumat siang massa mulai berdatangan untuk demo memperingati Hari Buruh 2026 di depan gedung DPR. Massa aksi terlihat datang dengan menggunakan mobil komando. Massa aksi kemudian langsung beroperasi dan menyampaikan aspirasinya dari atas mobil komando. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengimbau peserta aksi menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Ini kawan-kawan, mungkin sudah
Rezim yang sangat anti terhadap rakyatnya. Rezim yang anti kemiskinan. Akibat siapa? Akibat siapa? Akibat siapa? Kita bukan. Untuk lebih jelas kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani dan juru kamera Junaidi Saputra di kawasan gedung DPR Jakarta. Dan Okta, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini di sana, Okta? Apa yang kita tuntut, kita jangan. Iya, selamat siang Ivo dan juga saudara. Benar sekali bahwa saat ini kami berada di depan gedung DPR MPRI, di mana peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day ini tidak hanya dilaksanakan di Monas, tetapi juga dilaksanakan dengan aksi unjuk rasa ataupun penyampaian aspirasi di depan gedung DPR MPRI. Tadi kalau kami pantau sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada aliansi masyarakat yang Perisai atau Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis. Mereka ini tergabung dari berbagai kelompok, diantaranya adalah AGRA, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Serikat Pekerja Transportasi, Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia, dan juga beberapa kelompok mahasiswa begitu. Tapi tidak hanya dari Perisai saja, Ivo dan juga saudara, juga ada tadi baru saja kelompok dari Gebrak atau Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Untuk beberapa tuntutan yang disuarakan tadi kami mendengar dari mobil komando, diantaranya adalah bagaimana isu-isu soal ketenaga kerjaan, kemudian juga bagaimana hingga politik internasional ini juga disinggung dalam aksi hari ini. Tapi untuk lebih lengkap kita akan bertanya kepada salah satu massa aksi yang tergabung dalam AGRA, yakni Mas Syaifullah Tony dari Sekjen AGRA. Mas Tony, mungkin bisa dijelaskan untuk hari ini tadi ada beberapa yang disuarakan yang dituntut juga begitu. Tapi mungkin sebelumnya dijelaskan dulu kenapa ini kan peringatan tidak hanya di Monas ya Mas, tapi juga di DPR. Kenapa memilih di DPR hari ini? Pertama, kita ingin menunjukkan bahwa Hari Buruh itu memperingati hari perjuangannya buruh, sehingga kita menunjukkan bahwa cara memperingati Hari Buruh ya dengan cara berjuang, bukan dengan cara berpesta pora seperti bagaimana yang ditunjukkan oleh sebagian kelompok hari ini. Sehingga kami berada di sini untuk berdiri menyampaikan tuntutan-tuntutan rakyat yang kita tahu bahwa situasi rakyat hari ini itu situasinya sangat buruk. Ada situasi krisis yang sedang dihadapi. Kita ketahui sedang berlangsung perang yang kemudian juga mengakibatkan situasi kehidupan rakyat khususnya kelas buruh itu sangat buruk. Ada PHK, ada upah yang tidak layak, ada biaya hidup yang semakin meningkat, ada biaya pajak yang juga ditambahkan, dan di kaum tani ada perampasan tanah yang semakin meluas, biaya produksi yang semakin banyak, itu juga sedang dialami. Sehingga bagi kami sangat naif bagi kita sebagai gerakan rakyat kalau kemudian justru menunjukkan sikap itu duduk mesra dengan kekuasaan yang selama ini menindas kita. Mas Tony, tadi dari beberapa poin yang sudah disampaikan di depan gedung DPR MPR, apakah ini sudah diterima oleh pimpinan? Karena kan tadi sempat ada pertemuan juga ya dengan pimpinan DPR. Kalau kami sendiri dari aliansi kami itu memang tidak memiliki target untuk beraudiensi hari ini. Memang pure target kita adalah untuk menyampaikan, mengkampanyekan situasi rakyat. Karena semestinya kalau pemerintah kita benar-benar tidak budak menggunakan kuping mereka dengan baik, harusnya dimanapun kita bersuara, suara itu harusnya tetap didengar dan diakomodir. Apa saja yang jadi harapan tentunya dari kelompok Perisai terutama ataupun juga dari AGRA sendiri di Hari Buruh Internasional ini? Yang pertama itu adalah menyikapi perang yang sekarang dilakukan oleh Amerika. Kemudian yang kedua itu adalah menuntut sikap tegas Prabowo atas perang itu, tidak kemudian bersikap ambigu seolah-olah tidak berpihak tapi sebenarnya berpihak gitu. Terus yang ketiga itu adalah meminta pertanggungjawaban Prabowo atas semua situasi buruk yang sekarang sedang dirasakan oleh rakyat, baik itu kaum buruh ataupun kaum tani dan seluruh sektor rakyat lainnya. Terima kasih Mas Tony untuk informasi kepada Kompas TV. Nah itu tadi saudara perbincangan kami dengan Syaifullah Tony yang merupakan sekjen dari AGRA, menjadi salah satu massa aksi yang ada di depan gedung DPR MPR hari ini. Untuk situasi terkini memang sudah semakin ramai, semakin sore juga semakin ramai Ivo dan juga saudara, diperlihatkan oleh
juru kamera Kompas TV Junedi Saputra, masih berlangsung aksi unjuk rasa di sini dan memang untuk hari ini ada sekitar 6.687 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengawal aksi agar tetap kondusif. Kemudian juga untuk lalu lintas di sini juga dilakukan secara situasional begitu, sehingga untuk Anda yang memang beraktivitas diharapkan untuk menghindari sementara kawasan di depan gedung DPR MPR karena memang masih berlangsung unjuk rasa tidak hanya dari perisai tapi juga dari masyarakat yang tergabung atau aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gebrak. Seperti inilah situasinya, Ivo dan juga saudara, kembali ke Anda di studio. Ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan secara situasional. Tidak ada penutupan jalan, Okta, di sekitar kawasan gedung DPR. Dari masa aksi membuktikan kalau kita hadir di sini. Info kami tidak bisa mendengar secara jelas suara Anda, tapi tadi kami menangkap sedikit soal bagaimana situasi jalan. Info memang kalau tadi kami pantau, tadi kami tiba di sini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, situasinya belum seramai sekarang. Jadi memang ada penjagaan ataupun juga pengaturan arus lalu lintas yang dilakukan secara situasional. Kalau tadi memang untuk melintas di depan area gedung DPR MPR ini masih bisa atau masih belum ditutup, tetapi kalau melihat bagaimana eskalasi di lapangan, bagaimana semakin banyaknya masa aksi yang ada di depan gedung DPR MPR, memang diharapkan, ini juga diimbau begitu oleh polisi bahwa untuk menghindari sementara waktu beraktivitas atau melewati kawasan di depan gedung DPR MPR yang berada di Jalan Gatot Subroto. Atau memang jika Anda ingin beraktivitas atau lewat begitu menuju ke arah Senayan, bisa menggunakan atau mencari alternatif lain. Karena Ivo dan juga saudara, seperti yang diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV Junedi Saputra, saat ini memang masa aksi semakin banyak, tidak hanya tadi dari perisai maupun juga tadi dari Gebrak yang juga sudah melakukan audiensi di dalam gedung DPR MPR, tetapi memang juga ada sejumlah kelompok mahasiswa begitu yang memang banyak sekali yang mereka suarakan, diantaranya adalah bagaimana kesejahteraan untuk buruh maupun juga masyarakat, kebijakan-kebijakan dari pemerintah begitu yang diharapkan bisa ada perbaikan begitu untuk kesejahteraan ke depannya. Jadi memang untuk saat ini Ivo dan juga saudara, masa aksi semakin ramai sehingga untuk masyarakat diimbau untuk tidak terlebih dahulu atau memperhatikan jalur-jalur mana yang memang bisa lebih lancar karena untuk di depan gedung DPR MPR sudah padat dengan masa aksi. Ivo. Perwakilan dari aliansi mahasiswa sudah diterima oleh pimpinan DPR. Siang ini apakah anggota DPR sudah ada yang menemui massa buruh? Ya, Ivo, benar. Jadi memang kalau beberapa waktu tadi sempat ada pertemuan begitu antara perwakilan buruh dengan beberapa pimpinan DPR seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Ibu Tesari dan juga sejumlah pimpinan DPR lainnya. Tadi memang ada beberapa yang disampaikan soal bagaimana perbaikan sistem pengupahan, bagaimana permintaan agar tidak ada kriminalisasi bagi aktivis buruh, kemudian kesejahteraan bahkan pengemudi online dan lain sebagainya. Tadi juga sudah dijawab juga oleh pimpinan DPR. Ada beberapa misalnya soal UU Cipta Kerja, ini juga paling lambat akhir tahun untuk melaksanakan keputusan MK membentuk ketenaga kerjaan yang baru, kemudian juga meminta unsur buruh dibawa ke DPR dan pemerintah. Nah, nanti ada beberapa juga yang tadi dijawab oleh Sufmi Dasko Ahmad begitu, dan ini harapannya juga bisa menjawab bagaimana tuntutan yang disuarakan. Tapi kalau memang untuk sore ini, Ivo, kalau kami lihat belum ada lagi jadwal bagi para pimpinan DPR untuk bertemu dengan massa aksi karena sampai dengan saat ini mereka masih menyuarakan di luar. Kejelasan. Baik, jurnalis Kompas TV Putra Oktaviani dan juru kamera Junedi Saputra melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Okta, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan hadir kembali usai jeda.